Di reading kali ini kamu terbaca sedang berdealing dengan seseorang yang bertolak belakang dengan kepribadianmu. Orang yang berdealing denganmu ini bisa saja lawan jenis yang menyukaimu, atau seorang teman yang dekat denganmu. Kamu mungkin belum menyadari ada apa di koneksi kalian berdua. Yang bisa kamu rasakan adalah penolakan dari dalam dirimu. Misalnya orang yang berdealing denganmu ini seorang teman lama. Selalu ada rasa dalam dirimu yang menolak kehadirannya, istilahnya, kamu sebenarnya tidak ingin berdekatan dengannya. Begitu juga jika orang yang berdealing denganmu ini seorang lawan jenis yang mendekatimu, kamu sering sekali merasa ingin menjauhinya. Kalian berdua sangat berbeda dalam kepribadian, tujuan hidup, cara pandang dan pola pikir. Jelas-jelas kamu dan orang ini berada dalam dua arah yang berbeda. Contohnya, kamu menuju arah kanan, dia menuju arah kiri. Seandainya kamu dan orang yang berdealing denganmu ini menuju arah yang sama, hasil yang ingin kalian berdua capai pasti berbeda. Benar-benar terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Walaupun kamu tidak menyadari perbedaan tersebut, tetapi intuisimu mengetahuinya. Itu sebabnya dalam dirimu selalu ada penolakan saat bersamanya. Kamu punya batasan yang jelas tentang apa saja yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Misalnya, kamu sangat membenci menghabiskan waktu membicarakan orang lain, sedangkan orang ini sangat suka menghabiskan waktu sambil membicarakan tentang banyak orang. Kamu juga memiliki energi yang mandiri, sedangkan orang ini menyukai kemelekatan. Kamu bisa membaca masa depan dan tahu bagaimana mencapai masa depanmu. Itulah mengapa apapun yang kamu lakukan selalu berdasarkan kesadaran. Jelasnya, kamu tahu harus bagaimana agar keinginanmu terwujud di masa depan. Contoh mudahnya begini, besok kamu akan berolahraga pagi, tentu di malam harinya kamu akan tidur cepat agar bisa bangun pagi. Berbeda dengan orang yang sedang berdealing denganmu ini. Dia seperti tidak punya pikiran tentang masa depan. Setiap kali bertindak, dia tidak memikirkan akibatnya di masa depan, atau tidak mempersiapkan jalan demi masa depannya. Tipe orang sepertinya sudah pasti akan menyalahkan orang lain tanpa pernah introspeksi diri saat terjadi masalah dalam hidupnya. Kamu yang menyimak reading ini, mungkin seorang single fighter, tetapi kamu tetap menjalani hidupmu dengan tenang, berusaha tetap bahagia dan terencana. Saat kamu mulai menjalin koneksi dengan seseorang, kamu tidak akan menjalin hubungan hanya untuk main-main, sedangkan orang yang berdealing denganmu ini, sulit sekali berada di kesadaran tentang kondisi dirinya sendiri. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk bersandar. Itulah mengapa tidak terasa keinginan untuk berkomitmen, karena dia hanya ingin kemelekatan pada siapa saja. Banyak konflik pada dirinya dan banyak drama terjadi pada hidupnya. Dia juga suka sekali menganggap dirinya berpengaruh pada banyak orang dan merasa mampu memimpin orang lain. Padahal tidak ada satupun yang berharap memiliki pemimpin sepertinya. Banyak strategi dalam kepalanya yang digunakan untuk mengikat seseorang agar mau terus bersamanya. Kamu termasuk salah satu orang yang menjadi targetnya, karena kamu memiliki kualitas yang diinginkannya, atau kamu bisa membuatnya tampak lebih hebat. Tetapi kamu tidak terlalu tertarik pada umpan-umpan yang ditaburnya. Kadang-kadang umpan yang ditaburnya berupa strategi agar kamu mengejarnya seolah dia orang penting dan dibutuhkan. Beberapa orang termakan umpannya lalu masuk dalam drama yang dibuatnya. Sebaliknya, kamu yang sangat diharapkannya tidak pernah bisa terperangkap. Jelas sekali orang ini seorang player dan manipulator. Jika orang ini lawan jenis yang berusaha mendapatkanmu, kamu harus berhati-hati dengan semua taktiknya. Salah satu taktiknya adalah mirroring. Misalnya, orang yang berdealing denganmu ini akan memperlihatkan kepadamu kesukaan yang sama denganmu, atau tujuan hidup yang sama, atau hobi yang sama, dan lain-lain. Yang jelas, dia rela menjadi orang lain demi bisa memikat targetnya. Salah satu strategi yang paling gampang memikat korbannya adalah sikap elegan dan ramah yang dibuat-buat.
Cara bicaranya yang seolah tahu banyak hal tentang kehidupan ini, seakan menunjukkan dia adalah orang paling cerdas. Menurutnya, dialah yang paling tahu segalanya. Kamu pasti membutuhkan pengetahuannya untuk masa depanmu. Orang yang berdealing denganmu ini juga akan menjelek-jelekkan orang lain yang terlihat mendekatimu, agar kamu tidak tertarik melekat pada orang lain. Orang yang berdealing denganmu ini sebenarnya tidak mengenalmu secara mendalam, karena dia jelas-jelas tidak berusaha memberimu sesuatu yang kamu butuhkan. Dia justru bertindak mendekatimu berdasarkan kebiasaannya. Jika orang yang berdealing denganmu ini benar-benar menyukaimu, dia tentu tahu apa yang sebenarnya kamu sukai dan apa yang kamu benci. Yang paling jelas terlihat adalah kebiasaannya menjelekkan orang lain yang secara nyata membantu pertumbuhanmu. Kebiasaannya itu sangat sulit diubahnya karena dalam dirinya takut kehilangan seseorang seperti kamu. Jika kamu sedang berdealing dengan seseorang seperti dalam reading ini dan tidak berkomunikasi, maka kamu tidak akan berkomunikasi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena orang ini tidak akan memulai komunikasi, dia akan menggunakan umpan agar kamulah yang memulai komunikasi. Itu adalah salah satu strategi yang digunakannya agar orang lain terlihat membutuhkannya, bukan dia yang membutuhkan orang lain. Padahal jelas-jelas orang ini yang selalu membutuhkan kemelekatan. Berhati-hatilah jika ternyata orang yang berdealing denganmu ini telah memiliki pasangan, dia akan terus memancing agar kamu membutuhkannya. Saat kamu mulai terlihat terpancing, dia akan menjauh dengan tujuan agar kamu mengejarnya. Banyak sekali red flags pada orang ini yang jelas terlihat. Kamu pasti akan menyadarinya dengan sangat jelas, karena kamu memiliki kecerdasan dalam menganalisa seseorang. Kecerdasan itu akan membimbingmu menemukan cara bagaimana mengakhiri koneksi dengannya. Akan ada sedikit perasaan kecewa dan sedih yang mendalam saat kamu mengakhiri hubungan dengan orang ini. Kamu juga perlu membersihkan diri dari energinya, karena energinya sudah banyak mempengaruhimu. Semakin kamu bisa melepaskan diri dari orang ini, akan semakin ringan beban hidupmu. Besar kemungkinan saat kamu pergi dari hidupnya, orang yang berdealing denganmu ini akan bertemu dengan orang-orang yang mencerminkan kelakuannya padamu dulu, dan setiap kali menyadari hal itu, dia akan teringat kamu. Dia akan menyadari kamu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah memanfaatkannya. Kamu tidak pernah menimbulkan kerugian pada hidupnya. Saat kamu mulai bangkit kembali, orang yang berdealing denganmu ini akan menjadi orang yang paling malu. Tetapi tentu dia akan tetap memanipulasi keadaan agar dia tampak tetap hebat. Yang tidak akan bisa dihilangkan adalah perasaan bersalah sekaligus malu karena kamu mengetahui banyak rahasia tentang dirinya. Jalan baru mulai terbuka untukmu saat kamu berhasil membangun kembali dirimu dan fokus pada tujuan hidupmu.